komunikasi dan sosial ekonomi lagi, sosial emosional. Oke. Kita untuk nanti kali ini semacam supervisi. Kita supervisi ini bukan untuk kita mencari kesalahan, kita berusaha untuk mencari merefleksikan kekurangan kita untuk memperbaikinya. Kemudian ada yang sesuatu yang lebih kita bisa untuk tingkatkan lagi. Begini kegiatan hari ini hanya pra observasi itu kita ini sedang laksanakan ini. Lalu setelah itu praktik pembelajaran di kelas 2JP. Nah, setelah itu pasca observasi nanti ada hal-hal kembali dari hal ini temukan kita diskusikan bersama pada sesi terakhir itu. Nah, sebelum kita mulai, saya perlu tahu tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan sebentar. Baik, terima kasih teman. Saya buat perencanaan pembelajaran kelas 5. Mata pelajarannya dari tujuan pembelajarannya mengidentifikasi organ keaktifan serta fungsi. Organ keaktifan dan fungsi masing-masing. Tujuan pembelajaran. Satu saja. Setelah ini sepertinya materi yang akan kita bahas itu mengenai apa yang ingin kita capai setelah itu. Jadi pengembangan dari materi ini pertama mengidentifikasi berbagai jenis hewan ada dulu. Lalu yang kedua setelah mereka mempelajarinya mereka bisa tahu hewan-hewan itu tidak semua jenis hewan memiliki gerak-gerak serta kegunaan yang sama. Jadi pasti mereka mengidentifikasi berbagai jenis hewan tertentu serta kegunaan yang masing-masing. Jadi nanti ada dampaknya, pengenalan hewannya, itu nanti ada pengenalan dalam proses pembelajaran. Materinya bergerak hewan. Nanti dalam perkembangan baru melalui Oke. Lalu strategi yang dipersiapkan, strategi pembelajaran apa? Jadi karena ini kaitannya dengan penyusunan dari PDP diferensiasi, maka strategi yang saya gunakan itu pengelompokan siswa berdasarkan kemampuan. Berarti dia punya istilahnya apa? Tadi kan berdiferensiasi, jadi tentunya sudah melaksanakan asesmen. Jadi ada kelompok auditori, visual, dan kinestetik. Itu yang saya sudah petakan mereka sekarang tidak terus pembelajaran itu ya tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita sudah rencanakan. Lalu macam strategi pembelajaran di kelas kalau misalnya macam metode itu pakai metode kan kita pakai jadi. Jadi saya gunakan metode diskusi. Jadi dalam pengelompokan siswa mereka diskusi bersama-sama berdasarkan asesmen tadi. Jadi lebih banyaknya diskusi pasti ada ceramah. Oke. Itu saja sudah. Ini yang perlu saya ketahui sebelumnya ini. Karena sebentar nanti saya juga pengembangan PP1. Grisel. Marilah kita berdoa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Baik, sekali lagi selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi, Pak. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu semua tangan di atas meja. Semua tangan di atas meja. Sekarang coba pejamkan mata. Pejamkan mata.
patah. Sekarang sedang membayangkan ketika Anda berjalan dari rumah sampai ke sekolah tadi pagi. Ketika berjalan dari rumah sampai ke sekolah, kira-kira hewan apa yang Anda temui sepanjang perjalanan? Berpikir, ingat kembali perjalanan tadi dari rumah sampai ke sekolah. Kira-kira hewan apa yang saya temukan sepanjang perjalanan tadi? Sebentar baru Bapak Guru tanya. Sudah? Sudah, Pak. Yonas tadi dari rumah ke sekolah ketemu hewan apa? Anjing. Ciko? Anjing. Terci? Anjing. Tino? Ayam. Tino ketemu ayam. Grisel? Anjing. Marsha? Anjing. Cika? Anjing. Ayam. Anjing. Anda tadi sudah ketemu dengan berbagai macam jenis hewan, ya? Hari ini kita belajar tentang organ gerak hewan serta fungsinya masing-masing. Hari ini kita belajar tentang hal itu, organ gerak hewan serta fungsinya. Jadi, misalnya tadi Jonas ketemu dengan anjing. Nanti Jonas sudah berpikir, oh kalau organ gerak anjing itu apa? Lalu dia punya fungsinya itu untuk apa? Kalau di materi-materi sebelumnya kemarin kita belajar tentang organ gerak manusia, yaitu misalnya kaki. Fungsinya untuk apa? Ya toh? Untuk kita berjalan, berlari. Begitupun Tino ketemu ayam atau Natsiat ketemu ayam. Jadi hari ini kita belajar tentang organ gerak hewan serta fungsinya masing-masing. Ya. Bisa toh? Bisa. Tadi kamu sudah, kalau anjing tadi dia punya organ gerak itu apa? Yonas tadi ketemu apa? Anjing. Dia punya organ gerak itu namanya apa? Kaki. Fungsinya untuk apa? Berjalan, berlari. Nanti sebentar juga kita bersama. Ya. Bisa tidak? Bisa. Bisa tidak? Bisa. Masih semangat? Yes. Masih semangat? Yes. Pagi-pagi harus semangat. Ya. Bapak Guru akan bagi 3 kelompok. Ya. Bapak Guru akan bagi 3 kelompok. Jadi ada 3 kelompok yang nanti kita membahas tentang organ gerak hewan serta fungsinya masing-masing. Sebelum kita ini, Bapak Guru minta kita bergerak. Ini kelompok 1, ini kelompok 2 dan kelompok 3 ada di sini. Yang kelompok laki-laki ada di tengah. Satu di sini. Ya, misalnya dia di sana ngomong tentang apa, ngomong tentang apa, misalnya di sini hewan apa, tetapi tujuan kita satu, kita bisa tahu dan punya organ geraknya. Lalu fungsinya untuk apa? Ya, jadi itu materi kayak video tersebut. Sedangkan kelompok auditori itu nanti dia
menganalisa atau membaca teks yang berkaitan dengan organ gerak hewan. Sedangkan nanti kelompok kinestetiknya itu dia menggambar hewan apa saja. Menggambar hewan apa saja. Tetapi nanti pada akhirnya dia akan mengidentifikasi bagian-bagian dari hewan yang merupakan organ gerak atau alat gerak tadi. Nanti dia sebutkan dengan fungsinya. Fungsi daripada organ gerak tersebut. Nanti visualnya, nanti dia lihat gambarnya, karena nanti dalam bentuk video. Bisa ya? Jadi itu yang nanti akan kita pelajari pada pagi hari ini. Tugas kamu adalah membaca teks ini. Dengar baik-baik. Setelah itu kamu mengidentifikasi organ gerak daripada hewan dalam teks serta fungsinya. Sudah? Pelajari apa yang ada di dalam teks itu, karena nanti sebentar Bapak Guru tanya. Teks itu dia omong tentang apa? Sudah? Sudah. Sedangkan kamu punya itu tadi. Kamu komunikasi, kamu diskusi dengan teman-teman, kira-kira kamu mau gambar hewan apa? Ya. Setelah itu nanti kamu buat organ gerak hewan ini apa saja namanya, pada fungsinya untuk apa? Bisa toh? Sedangkan mereka punya, nanti Bapak Guru sudah siapkan video di sini. Video pembelajarannya. Di sini nanti bergerak ke sini. Lihat kira-kira di gambar itu hewan apa saja. Lalu dia tunjuk organ geraknya itu apa saja. Lalu fungsi daripada organ gerak itu apa saja. Masa kesini lagi, jangan nanti begini. Ini video. Ya, bisa toh? Bisa juga. Bisa. Sendiri-sendiri, tetapi bersama teman. Jadi baca baru kira-kira di dalam teks ini dia ngomong tentang apa, hewannya apa, lalu organ geraknya apa. Kamu punya di situ, jadi kamu gambar hewan apa saja. Jadi nanti misalnya Herbert punya, nanti dia identifikasi, oh organ geraknya itu ini saja, oh fungsinya untuk apa, begitu. Sudah baca identifikasi sebentar itu langsung jalan. Laporkan hasil ini sebentar.
Sudah, ya kamu di sini. Sudah, Pak. Semua sudah? Sudah. Sudah. Masih semangat? Yes. Jadi tadi kita sudah dibagi dalam kelompok untuk membahas serta mengamati dan menggambar berbagai jenis hewan serta organ geraknya masing-masing. Sekarang kita akan melaporkan kita punya hasil, ya. Jadi misalnya kelompok yang di sana, kira-kira yang tadi kamu amati, kamu nonton itu, kamu temukan apa saja yang ada di dalam, ya. Hewan apa saja yang tadi dalam gambar, dalam video itu hewan apa saja itu? Sudah toh? Nah, lalu kira-kira hewan itu organ geraknya apa? Fungsinya untuk apa? Begitupun dengan yang lain. Misalnya kelompoknya Pino, kira-kira ada gambar hewan apa? Nanti ada identifikasi. Nah, kalau kamu punya, tinggal saja kamu melaporkan, ya. Hasil yang tadi kamu baca itu kira-kira hewan itu hewan apa? Lalu hewan itu punya organ geraknya apa? Bisa toh? Jadi mulai dari kelompoknya Grisel untuk melaporkan hasilnya. Silakan ke depan. Kamu kita maju. Hasil diskusinya. Hewannya namanya hewan apa tadi? Lalu organ geraknya apa? Fungsinya untuk apa? Yang tadi kamu tidak diskusi di sini kan? Yang kami diskusi tadi tentang hewan siput. Siput. Siput berjalan menggunakan kaki perut. Tangan untuk mereka ini. Baik. Tetap berdiri di situ dulu. Nah, yang pertama terima kasih dulu atas kamu punya hasil diskusi. Tetapi yang disampaikan, yang ditanyakan itu tadi Bapak Guru sudah sampaikan, kita mengidentifikasi organ geraknya. Ya, sebatas itu. Lalu fungsinya untuk apa? Yang tadi kamu baca itu hewan apa? Siput. Organ gerak daripada hewan tadi itu apa? Organ geraknya apa? Ya, yang tadi kamu baca itu kan, berdasarkan yang kamu baca tadi itu dia bergerak dengan menggunakan apa? Iya. Jadi sebatas itu. Fungsinya, ya, itu sehingga dia bisa merayap atau melangkah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, itu fungsi daripada organ geraknya. Ya. Tadi mereka sudah bahas sedetail mungkin sampai dengan kegunaan cangkangnya itu untuk melindungi, walaupun pertanyaan Bapak Guru itu hanya sebatas pada organ geraknya, tetapi mereka sudah bisa membahas, menganalisanya sampai pada kegunaan daripada cangkang, daripada siput itu sendiri. Sangat luar biasa. Jadi bergerak, organ geraknya adalah kaki dan perutnya tadi, itu memudahkan dia untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya. Jadi itu hasil daripada diskusi daripada kelompoknya Grisel, Natsia, dan Telci. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk mereka. Silakan kembali. Bawa dan kamu punya gambar. Tidak tahu mereka gambar apa. Nanti mereka jelaskan. Silakan. Capsulan. Kami menggambar hewan bebek. Mereka menggambar hewan namanya bebek. Ya. Sekarang
Dari bebek itu kamu identifikasi dia punya organ geraknya. Kaki dan sayap. Sayap untuk terbang, kaki untuk berjalan dan bisa memudahkan untuk berenang. Ulang sekali lagi. Jelaskan ulang. Sebut ulang. Sayap untuk terbang, kaki untuk berjalan dan bisa memudahkan untuk berenang. Tepuk tangan untuk mereka. Jadi mereka gambar itu adalah hewan bebek. Organ gerak daripada bebek itu adalah sayap dan kaki. Di kaki juga hewan ini memiliki kaki yang berselaku. Di mana tadi teman-teman sudah sampaikan dia punya kegunaan. Oh, sayapnya untuk dia terbang, kakinya untuk tadi dia sampaikan untuk berenang, berjalan. Untuk memudahkan dia dalam berenang, maka dia berenang di air itu dia tidak tenggelam. Kamu lihat ayam dengan bebek itu ada perbedaan tidak? Dia punya kaki. Ada. Ayam bisa berenang tidak? Tidak. Itu kita isi di dalam bak itu dia langsung menggelepar di dalam. Kepas dia punya sayap. Tetapi kalau bebek dia berenang huru hara saja. Karena ada kelebihannya, yaitu memiliki kaki yang berselaku. Itu memudahkan dia untuk berenang. Jadi itu mereka punya gambar. Mereka punya gambar, ya, walaupun sederhana tetapi luar biasa. Mereka sudah punya niat, punya kemampuan, punya semangat untuk menggambar hewan bebek. Terima kasih untuk mereka. Mari kita tepuk tangan untuk mereka. Kelompoknya mereka ini mengamati, ya, mengamati dan menonton video tentang berbagai macam jenis hewan serta organ geraknya yang disertakan. Yang kamu lihat di dalam video tadi itu kan? Kuah. Hewan yang kami amati adalah burung. Burung mempunyai sayap dan kaki. Sayap berfungsi untuk terbang, kaki berfungsi berjalan mengais makanan. Kupu-kupu mempunyai sayap dan kaki. Sayap berfungsi untuk terbang, kaki berfungsi menghindar. Katak mempunyai kaki berfungsi untuk melompat. Kodok mempunyai kaki berfungsi untuk melompat. Sudah. Tepuk tangan untuk mereka. Ini adalah hewan yang tadi mereka amati dalam video. Ada burung, ya, ada burung, ada kupu-kupu, ada katak, ada kodok. Itu yang mereka amati tadi. Jadi 4 jenis hewan tadi memiliki organ gerak yang berbeda. Ada yang sama, ada yang beda. Misalnya burung, berarti burung memiliki organ geraknya itu sayap dan kaki. Ya. Untuk memudahkan dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan cepat, maka dia menggunakan sayap, berarti dia terbang. Kaki untuk berjalan, juga mengais makanan. Tetapi di sini juga, kalau burung, ada jenis burung tertentu, ya, ada jenis burung tertentu yang kakinya juga berfungsi organ gerak ini, karena kaki berfungsi untuk mencengkram mangsa,
Selain untuk berjalan, kakinya juga berfungsi untuk mencengkram mangsa. Misalnya burung apa? Elang. Biasa curi ayam, tuh itu. Ya. Biasa curi ayam atau curi telur ayam. Itu mereka terbang, tinggal saja cepit mangsanya, lalu bawa pergi. Jadi tergantung dari hewan apa. Tapi yang mereka amati bukan ayam, bukan elang. Ya, yang mereka amati bukan elang. Yang tadi mereka amati itu merpati, ya, burung merpati. Sehingga yang mereka tampilkan jawabannya seperti itu. Tepuk tangan untuk mereka. Masing berbeda-beda, serta kegunaannya juga berbeda-beda. Ya. Kita bisa membayangkan. Tadi Bapak tanya dari rumah ke sekolah membawa kamu kira-kira ketemu hewan apa? Ya kan? Ya. Ketika dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, mesti pindah. Ya. Misalnya ayam dengan anjing. Anjing dia bisa berjalan atau berlari. Anjing, ayam, kalau kita lihat, dia tidak mungkin jalan. Dia takut. Jadi itu adalah beberapa jenis hewan, ya, beberapa jenis hewan dengan organ geraknya masing-masing. Itu ada 3 jenis hewan. Sekarang ambil kertas. Ambil kertas. Sudah? Sudah. Ada 3 jenis hewan di sana. 3 hewan itu. Pertanyaannya, tuliskan bagian-bagian organ gerak hewan tersebut, ya, serta fungsinya masing-masing. Hewan apa saja di sana itu biar lalu tulis. Setelah itu organ geraknya apa, fungsinya untuk apa. Masing-masing. Baik, kita periksa. 3 hewan ini pasti sering temukan ya? Sering temukan atau tidak? Hewan apa saja tadi? Kelinci, rusa, bebek, dan anak bebek. Kelinci, rusa, bebek, dan anak bebek. Tadi kita tambah dan anak bebek. Yang kecil di bawah itu. Ya. Yang ini. Ya. Nah sekarang kita lihat organ gerak dari ketiga jenis hewan tersebut serta fungsinya masing-masing. Terti, baca bukunya. Bebek mempunyai selaput untuk berenang dan sayap untuk terbang. Menurut Terci, bebek memiliki kaki berselaput yang memudahkan bebek untuk berenang serta sayap untuk terbang. Ya. Siapa yang jawabannya beda dengan Terci untuk bebek? Nah, engkau punya apa? Bebek mempunyai kaki berfungsi berjalan dan bisa berenang untuk terbang. Jawaban sama atau ini? Antara Terci dengan dia ini sama atau tidak? Maksudnya dia punya mereka dua ini jawabannya sama atau tidak? Kalau jawaban tidak sama, berarti di luar daripada yang
mereka dua jawab. Kalau sayap untuk terbang ya sudah. Kecuali Bapak Guru saya punya lain, misalnya sayap untuk misalnya berjalan, nah, itu berbeda. Iya kan? Jadi bebek itu memiliki kaki yang berselaput. Yang pertama berselaput itu menggunakan bebek untuk berenang. Ya. Jadi di bebek itu dia punya kaki itu untuk berjalan. Lalu di bagian kaki juga dia ada memiliki selaput. Selaput itu berfungsi untuk menggunakan bebek ketika dia berenang. Bukan selaput itu untuk berenang, tidak. Membantu bebek atau mempermudah bebek ketika dia berenang, sehingga dia tidak tenggelam. Itu kaki yang berselaput. Lalu memiliki sayap. Ya. Sayap bebek itu berfungsi untuk terbang, juga menjaga keseimbangan ketika bebek itu berenang. Ya, itu fungsi daripada sayap bebek. Jadi yang pertama bebek. Semua sama? Jawabannya sama? Sama. Sama? Sama. Kembali, sama tidak? Ya. Selain bebek, hewan apa lagi? Kelinci. Herbek, hewan apa? Rusa. Baca yang kau punya. Geraknya adalah kaki untuk berjalan dan berlari. Menurut Herbert, rusa memiliki organ gerak. Organ gerak pada rusa adalah kaki, berfungsi untuk berjalan dan berlari. Siapa lain? Yonas punya sama. Kamu tiga. Yang kau punya sama. Jadi yang kedua adalah rusa. Rusa memiliki kaki yang panjang dan kuat. Jadi tadi kamu bilang berfungsi untuk berlari cepat. Lalu rusa juga dia bisa melompat, ya, berjalan, berlari. Marsha sampaikan berlari serta dapat menghindar dari predator atau hewan pembunuh. Nah, itu rusa. Kamu pernah lihat rusa kah? Tidak pernah. Lihat di gambar itu. Kalau aslinya pasti susah. Karena kuliah itu ada rusa tidak? Tidak ada. Tapi kita sudah lihat di gambar itu, berarti rusa itu modelnya begini. Jadi kalau orang tanya bilang pernah lihat rusa, jangan bilang tidak pernah. Pernah, kami lihat di gambar. Tapi kalau aslinya yang hidup itu kami tidak pernah tahu, tidak pernah lihat. Itu gambar yang kedua. Yang ketiga, Kelinci. Marsha gambar yang ketiga itu apa? Kelinci. Pernah lihat kelinci? Pernah. Pernah lihat kelinci tidak, Marsha? Pernah. Lihat di mana, Marsha? Lihat di mana? Di buku. Kita pernah lihat. Berarti kita tahu, oh kelinci itu modelnya begini. Selain lihat di buku, lihat di gambar. Marsha, baca Marsha punya organ gerak kelinci serta fungsinya. Organ gerak daripada hewan kelinci adalah kaki. Fungsi daripada kaki adalah berjalan dan berlari. Menurut Marsha. Siapa yang sama dengan Marsha? Jawaban sama juga. Berarti dia sendiri nih, berarti yang lain ini pasti jawabannya beda nih. Sama. Apa punya? Sama.
Yang lain, yang beda dengan Marsha. Engkau punya? Untuk melompat. Sama. Kau punya apa? Melompat. Jadi kelinci itu organ geraknya adalah kaki. Jadi kelinci itu di banyak itu dia melompat. Ya, berlari dan melompat. Kenapa? Karena kaki bagian depan dengan belakang itu punya perbedaan. Kaki depan itu dia lebih pendek daripada kaki bagian belakang. Kaki bagian belakang itu fungsinya adalah sebagai tumpuan untuk dia melompat. Karena itu supaya dia lompat. Macam apa? Kambing punya kaki. Oh, macam kamu punya kaki? Tidak. Jadi kaki belakang kelinci lebih panjang dan lebih kuat dibandingkan kaki depannya. Fungsinya, fungsi utama kaki belakang adalah untuk melompat dan berlari. Kalau kelinci itu model macam kanguru itu kan, ya, yang mereka hanya lompat-lompat saja tuh kan. Tahu toh? Jadi itu adalah beberapa jenis hewan serta organ geraknya masing-masing. Tidak dipukul lepas begitu. Tulis nama. Sudah. Hari ini kita sudah belajar, ya. Hari ini kita sudah belajar tentang beberapa jenis hewan dengan organ geraknya masing-masing atau organ gerak dari beberapa jenis hewan serta fungsinya masing-masing. Ya. Jadi ini hanya beberapa saja yang kita pelajari hari ini. Tetapi masih banyak lagi hewan-hewan lain yang memiliki organ gerak serta fungsinya masing-masing. Ya. Dengar baik-baik. Kira-kira apa yang, dengar baik-baik. Kira-kira ya, hal apa yang Anda dapatkan? Hal apa yang Anda dapatkan pada pembelajaran kita hari ini? Hal apa yang Anda peroleh atau Anda dapatkan? Itu apa? Menurut Jonas, yang dia peroleh hari ini itu dia belajar tentang organ gerak. Siapa lagi? Jawab saja. Ya kita ngomong dari tadi kita. Sering waktu ngomong begini. Kita di sekolah itu kita belajar itu harus kita ingat. Karena pulang itu orang tua tanya, tadi kamu di sekolah itu kamu belajar apa? Ya toh? Jangan sampai kita tidak jawab. Jadi hal baru apa atau apa yang Anda peroleh pada pembelajaran kita hari ini? Grisel. Ya. Hari ini Grisel sudah bisa tahu beberapa jenis hewan serta organ geraknya dan fungsinya. Itu dari Grisel. Jadi luar biasa. Berarti dia ikuti. Berarti dia sudah tahu kelinci itu organ geraknya apa dan fungsinya apa. Siapa lagi? Tino. Yang Tino dapatkan pada pembelajaran hari ini itu apa? Ya tadi kau sementara komat kami itu kan? Itu benar itu. Sebut sudah.
sudah bisa hari ini juga menurut tidur dia sudah mengetahui organ gerak hewan. Luar biasa. Nah, Telci mengetahui organ gerak hewan serta fungsinya masing-masing. Berarti hari ini setidaknya kita sudah ada pemahaman sedikit, kita sudah dapat mengetahui beberapa jenis hewan yang kita pelajari hari ini. Tetapi masih banyak tuh hewan-hewan yang lain. Dari situ kita bisa, dari sampel yang kita pelajari hari ini, maka kita bisa melihat dan mengetahui hewan apa saja yang mungkin nanti kita temukan di luar. Lalu kita sudah tahu, oh dia ini organ geraknya apa, fungsinya untuk apa. Seperti itu. Bisa? Bisa. Bisa tidak? Bisa. Kembar yang ini. Nah, kalau kembar ini dia jauh, jadi pasti dia temukan hewan lebih banyak. Karena sepanjang perjalanan dia ini ke bawah itu, mau apa saja pasti dia temukan. Mau belalang, mau kupu-kupu, pasti dia temukan. Apalagi kalau musim belalang cepat kejar. Iya, ya tidak kembar. Ya, itu dia dengan punya kembar itu mereka pergi berburu belalang. Bisa tidak? Bisa. Jadi dari beberapa jenis hewan ini kita bisa tahu sehingga itu menjadi referensi kita untuk mengidentifikasi jenis hewan yang lain. Sebelum Bapak Guru mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, nah nanti ada tugasnya. Jadi tugas itu secara mandiri. Jadi tugas itu tinggal saja engkau mau buat di kertas manila atau di kertas intinya bebas. Ya, bebas mau buat gambar modelnya bagaimana. Batas pengumpulannya ya dihitung 2 minggu dari sekarang. Nah, apa itu? Ya, Pak. Nanti langsung kerja lagi 100. Nanti ada tugasnya sama dengan materi kita hari ini. Ini tugas kita. Mengidentifikasi jenis hewan yang ada di sekitar kita. Di rumah, apa saja hewan yang kita temukan. Di luar daripada 3 jenis hewan ini, kamu temukan hewan apa saja terserah. Ya, tulis nama hewannya, nama anggota geraknya, dan fungsinya. Ini tugasnya. Jadi tulis nama hewan, tulis nama anggota geraknya, serta fungsinya masing-masing. Macam tadi yang 3 jenis hewan tadi itu kan ada rusa, ada bebek. Jadi aku tulis nama hewannya. Kalau yang dia mau gambar, nah, kalau yang dia mau gambar itu terserah. Kalau dia mau dalam bentuk gambar, jadi tergantung dari kreasi kalian masing-masing. Jadi misalnya Ciko punya, dia ada temukan belalang, tidak apa-apa dia gambar belalang. Baru tulis anggota geraknya atau model macam tadi mereka gambar itu kan, tinggal saja tarik kena panah. Oh saya fungsinya untuk apa, kaki fungsinya untuk apa, tergantung dari kreasi kalian masing-masing. Ya, bisa tidak? Bisa, Pak. Bisa tidak? Bisa, Pak. Ciko, bisa tidak? Bisa. Bisa. Jadi itu tugas kalian. Ya, mengidentifikasi hewan yang ada di sekitar kita. Jadi di rumah itu kan. Jadi kalau mau keluar dari rumah mau dapat cacing, ya aku gambar cacing dulu aja, atau tulis cacing dulu aja. Kumpulannya 2 minggu dari sekarang.
Jadi kalau mau gambar hewannya pakai kertas manila juga terserah. Intinya tergantung dari kreasi kalian. Ya. Jadi kalau Tino mau gambar hewannya juga terserah pakai kertas manila bagi dua, nama hewannya, gambar hewannya, baru organ gerak dan fungsinya di sebelah dulu tidak jadi masalah. Dan misalnya kertas panjang macam kertasnya nanti dibagi 3 model macam di sana. Jadi belalang berarti gambar belalangnya, lalu anggota geraknya apa saja, lalu fungsinya apa, seperti itu. Mau kertas manila juga terserah, tergantung daripada kreasi kalian masing-masing. Sudah tak? Bisa tidak? Bisa. Hari ini pembelajaran kita sampai di sini. Ya. Nanti setelah tugas itu dikerjakan secara bagus, nanti dikumpulkan. Ya? Bisa tidak? Bisa ya? Bisa tidak Tino? Bisa. Kalau Tino ini dengan teman-teman supaya waktu-waktu gambar. Jadi mungkin itu saja. Ada yang mau bertanya? Mungkin berkaitan dengan tugas ataukah berkaitan dengan apa yang tadi Bapak Guru sampaikan? Ada yang mau bertanya? Tidak. Tanya saja, oh Guru kira-kira begini-begini. Ya, Grisel. Ya, kalau di buku tulis juga terserah. Atau di buku kertas manila kan? Tidak kan, Bet? Nah, jadi berarti Bapak Guru yakin materi hari ini pasti bisa dipahami. Jadi apa yang kita bahas hari ini menjadi referensi bagi kalian untuk mengerjakan tugas ini. Bisa ya? Jadi pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Tadi yang sudah bunyi istirahat pula. Tadi itu untuk masuk. Nah, tidak apa-apa. Dari sekarang kita istirahat kita punya. Ya. Jadi bereskan tempat duduk. Bereskan tempat duduk. Siap diri untuk kita berdoa. Iko, sembahyang istirahat. Kemana? Setelah kita melaksanakan observasi pembelajaran di kelas, tahap berikutnya kita melaksanakan observasi. Dalam proses pembelajaran tadi ini, pada umumnya, pada dasarnya itu sudah bagus tentang pembelajaran diferensiasi dengan sosial emosional. Pada pembelajaran diferensiasi ini sudah dapat sudah mengelompokkan peserta didik berdasarkan hasil asesmen itu. Lalu sedangkan sosial emosional juga dapat ada anak yang selisih pendapat dalam kelompok Pak Guru ini perbaiki mereka. Lalu setiap anak berpendapat itu selalu diapresiasi. Itu meningkatkan percaya diri mereka. Itu tentang dua hal itu menurut saya, menurut pengamatan saya tadi sudah pernah sudah dapat. Lalu tentang proses yang selanjutnya kita mulai seperti berdasarkan alur yang sudah direncanakan pada RPP itu, kegiatan pembukaan sudah berjalan bagus.
Lalu kalau bisa diperbaiki lebih beda, ini hanya menurut saya saja. Pada bagian tujuan pembelajaran dengan manfaat materi yang akan dipelajari kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Di EPP tadi ada, tapi di dalam tadi Pak Guru tidak sempat sampaikan bahwa organ gerak ini dalam kehidupan sehari-hari itu kita manfaat kita mempelajari ini nanti dalam kehidupan sehari-harinya seperti apa itu tidak disampaikan. Lalu kemudian ada bagian awal masjid, pada pembukaan masjid itu selalu ada kita menyanyikan salah satu lagu nasional itu untuk menunjukkan rasa nasionalisme serta didik itu nanti untuk ditambahkan itu kegiatan pembukaan. Lalu itu di pembukaan pada dasarnya sudah bagus, ada beberapa hal yang harus ditambahkan itu. Kemudian pada bagian inti pembagian kelompok tadi itu sudah bagus sesuai dengan hasil asesmen. Kemudian mereka punya tempat duduk juga. Ada guru yang nanti kelompok itu mereka bagi duduk menghadap satu arah. Kalau begitu tidak perlu buat kelompok kalau satu arah, tapi dari fakultas punya dua arah. Maksudnya ada yang saling berhadapan supaya mereka saling berdiskusi. Itu sudah benar. Lalu Pak Guru melakukan pendampingan pada setiap kelompok itu sangat bagus. Saya tadi berjalan bagus sekali karena ketika di kelompok ini mengalami kesulitan, Pak Guru masuk untuk memberikan pendampingan. Itu tadi sangat bagus, sehingga sosial emosional, pelajaran sosial emosional juga jalan. Ketika mereka selisih pendapat, segera masuk untuk memberikan pengakuan nasihat kepada mereka. Lalu suasana belajar dulu tidak takut, khususnya pada saat pembelajaran diskusi tadi itu. Ada satu hal yang ini Pak Guru kurang melaksanakan ice breaking. Pembelajaran di sekolah dasar itu harus, karena memang dulu mama tuh biasanya mereka buat. Guru ibu-ibu tuh hobi buat ice breaking, tapi yang bapak-bapak tuh jadi kedepannya bisa kita buat dengan ice breaking yang agak bervariasi begitu, menyanyi atau apa. Lalu pada kita masuk pada bagian mereka melakukan diskusi itu, kita bisa membuat pembiasaan kepada mereka tuh, mereka masuk maju, mereka sapa teman-teman dulu, selamat pagi teman-teman kan, lalu perkenalkan mereka punya kelompok, jangan lupa memberikan nama pada kelompok, misalnya nama bunga atau nama apa. Mereka perkenalkan mereka punya nama kelompok, lalu mereka mulai melaporkan. Setelah melaporkan itu